Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-solehah, apa kabar hari ini? Semoga Allah melindungi kita semua. Jumpa lagi dengan Bu Ari di kelas matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang denah dan arah mata angin. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Posisi tangan berdoa. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian dapat memahami dan membaca denah sederhana. Yang kedua, kalian dapat menggambar denah letak benda. Yang ketiga, kalian dapat menentukan rute perjalanan. Kita ke pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian denah. Apa itu denah? Denah adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsinya untuk memudahkan kita menentukan atau menemukan lokasi suatu tempat. Apa sih perbedaan peta dan denah? Peta biasanya memuat gambar sebuah kota, provinsi, pulau, atau negara tertentu. Sedangkan denah biasanya menggambarkan lokasi sebuah tempat, letak ruangan dalam rumah, atau benda-benda di sebuah ruangan. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Ya, benar, ini adalah arah mata angin. Mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada 8 arah mata angin yang biasanya digunakan dalam kompas atau navigasi. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada gambar sebuah denah. Kita akan mencari di manakah letak rumah Jessie. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat kembali gambarnya. Di sini gambar denahnya. Ada rumah Jessie. Kita lihat rumah Jessie itu ada di sebelah utara. Nah, di atasnya rumahnya Mita. Berarti dia ada di sebelah utara rumahnya Mita. Lalu kita lihat lagi, rumah Jessie ada di selatannya rumah Adit. Nah, dia berada di selatan rumah Adit dan di sebelah timur dari pasar. Kita lanjut ke menggambar denah benda. Ada beberapa langkah dalam menggambar letak benda atau rumah. Yang pertama, tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Ketiga, gambar letak benda yang dimaksud pada titik acuan. Kita lihat contohnya ya nak ya. Contoh, buatlah denah sederhana letak beberapa tempat berikut. Rumah sakit terletak di sebelah selatan minimarket. Minimarket terletak di sebelah barat sekolah. Minimarket terletak di sebelah barat laut kantor polisi. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita ikuti langkah-langkah yang tadi sudah Ibu sebutkan. Langkah yang pertama adalah tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Misal minimarket sebagai tempat acuan. Jadi kita gambarkan minimarket terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Utaranya mana, timurnya mana, baratnya mana, selatannya mana. Kita tentukan dulu ya. Lalu kita ke langkah yang ketiga. Kita gambarkan letak benda yang dimaksud pada titik acuan. Rumah sakit terletak di sebelah selatan minimarket. Berarti ada di bawahnya minimarket ya, letak rumah sakitnya.
Nah, kalau sudah ketemu, kita gambarkan rumah sakitnya. Nah, ini adalah rumah sakit di sebelah selatan minimarket. Oke, yang selanjutnya kita gambarkan ada minimarket terletak di sebelah barat sekolah. Kita gambarkan sekolahnya. Kalau minimarketnya terletak di sebelah barat sekolah, berarti sekolahnya ada di timur minimarket. Nah, ini kita gambarkan sekolahnya di sebelah timur minimarket. Lalu minimarket terletak di sebelah barat laut kantor polisi. Berarti letak kantor polisinya ada di tenggara, ya, tenggara dari minimarket. Nah, kita gambarkan polisi ada di sebelah tenggara minimarket, atau minimarket terletak di sebelah barat laut kantor polisi. Lanjutkan ke rute perjalanan. Nah, rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju ke tempat tertentu. Jadi ketika kita mau ke tempat lain ada rutenya. Oke, kita lihat contohnya ya. Tentukan rute perjalanan dari rumah Budi ke rumah Bagas. Kita lihat posisi rumah Budi dan rumah Bagas. Kita perhatikan. Nah, dari rumah Budi kita lihat menuju Jalan Kusumaraya, ya, ke arah timur. Lalu di perempatan yang kedua belok ke selatan melalui Jalan Merdeka. Sampai di ujung jalan belok ke timur, ya, melalui Jalan Sentosa. Nah, rumah Bagas ada di kiri jalan. Itu salah satu rute dari rumah Budi ke rumah Bagas. Karena dalam gambar peta atau denah ini hanya ada satu rute, jadi kita menyebutkan satu rute saja. Tapi kalau misalkan nanti dalam suatu denah ada beberapa rute, kalian boleh menyebutkan atau memilih salah satu dari rute yang tersedia. Baik anak soleh-soleha, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik, ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.